Seorang barista luar biasa telah hadir di tengah-tengah kita. Barista yang hanya membawa tangan kosong. Tidak membawa hasil roastingannya ke sini. Untuk hukumannya akan di roasting oleh Tommy. Silakan Tom. Oke, Pak Andre. Pak Andre kan seorang barista di Jambi ya. Iya. Namanya udah tenar banget pasti kan. Sering di papan-papan pengumuman. Kalau minum kopi lagi buatan 2024 saya. ya. Iya, minum kopi buatan saya. Andre Cihu. Dapil 1. Udah berapa lama Bang jadi barista, Bang? Udah jauh 5 tahun. 5 tahun. Bikin kopi aja 5 tahun, Bang. Itu aja. Nyapu, Oh, iya. ngepel, nyuci. Kepikiran untuk jadi seorang barista kenapa, Bang? Karena kemarin tuh kan ngisi waktu luang kan, lagi kuliah juga kan. Jadi ya udahlah daripada cuma kuliah gak dapat pemasukan, jadi ya udahlah cari kerjaan yang bisa menghasilkan gitu. Kenapa Jadi, kok bisa kepikirannya barista? Kan masih banyak yang lain. Jadi pizza karena dulu ayam. mikirnya barista tuh keren, Bang. dulu. Berarti sekarang nggak keren? Kalau sekarang agak kurang keren. Nanti diserang sama komunitas barista. Kita nggak ikut-ikut ya. Dia yang bilang. Jadi gimana? Kok bisa berpikiran kalau barista tuh keren dari mana? Karena dulu kalau misalkan kita datang ke bar, ke kedai kopi gitu kan. Jadi kita tuh kan dapat spotlight si barista. Spotlight. Jadi gitu. Si konsumen datang, kita tuh ketemu konsumen, terus kita interaksi, terus kita bisa komunikasi dengan barista, dengan barista yang lain, dengan konsumen. Terus kita bisa ngejelasin kopi yang dia mau tuh yang kayak gimana, terus ya kayak sesuai dengan selera dia tuh yang kayak gimana. Jadi itu kan dapat feel-nya tuh, Bang. Jadi menurut saya tuh waktu itu keren. Nah, terus belajar di mana itu? Kalau belajar otodidak. Otodidak? Iya. Jadi maksudnya otodidak datang ke kafe kopi, ngagu-ngaguin barista gitu? Pendekar kopi. Iya, pendekar kopi. Ya gitu? Enggak? Kalau dulu sih karena masih minim ya akses, Bang. Paling jadi cuma nyari baca-bacaan dari buku, terus dari video-video, terus juga sharing dari teman-teman yang sudah duluan terjun di bidang kopi, sama dari abang-abangan kopi gitu. Abang-abangan kopi? Capek-capean kopi ada nggak? Ada abang-abangan kopi. Putih, ini hitam. Kopi susu berarti. Nah itu kan mustahil banget kalau misalkan cuma baca, lihat segala macam tanpa terjun langsung. Nah, pertama kali megang apa namanya alat kopi itu? Manual semua sih, Bang, sebenarnya. Manual. Oh. Jadi itu kan kalau misalkan kita main ke kedai kopi itu kan ada lihat mesin espresso Iya. kan. Nah kalau dulu tuh mulainya dari yang manual dulu, yang tanpa listrik. Oh. Nah jadi masih pakai tenaga tangan, belum pakai listrik ya. Oh iya. Nah, yang pakai rock presso Yang itu rock presso, namanya. Jadi makin kesini makin berkembang, udah ada mesin. Jadi ya pelan-pelan lah. Oh. Jadi belajar mesin lagi. Jadi barista itu belajar terus sih waktu Belajar terus. Nah, abang kan di tahun berapa itu? Masuk tuh nih mencoba. Sekarang 2040. Kita udah 5 kali ganti presiden. Nanya lagi nih tahun berapa ya? Makanya Bang, bangun. Banyak kan bikin kopi. si malam, Bang. Iya, si Cuman malam. kalau jadi barista tuh kan pasti kan minum kopi tuh tiap malam. Enggak lah, dia minum air putih. Tidur nggak ya? Nah, kalau awal-awal sih agak susah sih, Bang. Susah tidur Nah, ya? karena kan kalau misalkan kita udah minum kopi kan pasti kafein kan. Terus apalagi orang yang nggak biasa minum kopi itu kan pasti agak deg-deg Iya. gitu kan. Cepat ya. Nah, tapi kalau makin sini tuh udah kalau minum kopi ya ngantuk. Tidur ya. Tidur ya tidur. Oh, berarti nggak ngaruh lagi. Nggak ngaruh lagi udah, Bang. Mau berapa persen kafeinnya? Iya, udah Ada nggak. persenan nggak sih kafein itu? Ada sih sebenarnya. Ada takaran dalam satu gelas. Misalkan dalam satu gelas itu ada yang pernah ukur itu sekitar 100 sampai 200 mg kafein gitu, tergantung dari minumannya yang kita minum apa. Oh, yang kafein murni gitu ada nggak sih orang minum? Yang benar-benar yang di kan keluar tuh kopinya kan? Oh, Ya, apa tuh namanya yang? espresso. Iya, espresso. Oh, espresso. Ada yang minum. Espresso ada juga, kafeinnya juga ada, Pak. Tapi karena espresso itu dia tuh sedikit, biasa tuh cuma 30 mili atau berapa mili gitu Iya, ya. sekali shot gitu kan? Iya. Enggak One shot. juga sih Enggak ya? sebenarnya. Enggak ya? Jadi tetap dinikmati. Saya ditipu TikTok berarti. Itu karena budaya. Budaya. Karena dulu orang minum espresso kan di Itali. Iya, betul. Pengen cepet-cepet, pengen sebelum kerja kan. Jadi minum espresso dulu. Iya, saya dulu pas di Itali kayak gitu soalnya. Sombong amat. Iya. Sebelah kirinya Teko saya.
Nah, tadi belum dijawab. Tahun berapa itu Abang pertama kali nyoba jadi bartender lagi, barista? 2000 kalau untuk terjunnya tuh 2018 sih, Bang. Tapi sebelum 2018 tuh udah mulai interest dengan kopi. Oh. Nah, karena dulu kan lagi kuliah juga tuh, kuliah kan. Ngopi terus tiap hari nih, kantong boncos kan. Gimana aku bisa ngopi tiap hari, tapi aku Berarti- bisa menghasilkan. Iya. Nah, ya udahlah jadi barista dia. Iya, sama kayak kawan aku aja. Kalau saya juga gitu, kalau saya kan makan terus nih, uang keluar terus kan, maling. Udah sekarang kan kopi kan macam-macam nih, apa namanya, bukan bentuk ya, rasa jenisnya. kopi ya. Abang sudah bisa bikin berapa jenis Kopi. kopi? Bikin jenis. Iya, Maksudnya maksudnya berapa kan jenis kopi menu sudah gitu dibuat? loh. Ini kan Iya. banyak kopi espresso, Oh, americano. apa dari itu. output dari yang keluar minuman. Iya. Kalau minuman itu hampir semuanya sih, Bang, udah. Udah ya, Iya, semua. karena kan udah sering tiap hari Itu dibikin. ngeracik sendiri kah atau memang sudah ada resepnya? Ngeracik sendiri tetap, Ngeracik karena sendiri. kan mungkin perlakuan dari tiap kopi yang kita dapatkan beda-beda. Mungkin dari sangrai ataupun dari tingkat hasil panen itu kan beda-beda kan. Iya, Nah, iya. jadi kan tugas barista itu ya gimana caranya untuk mengolah kopi yang dia dapat tuh menjadi lebih baik. Oh, Nah, begitu. Lebih baik juga belum tentu cocok dengan konsumen kan. Ah. Ya, makanya itu skillnya di situ, Bang. Maksudnya kita nyesuaiin dengan konsumen. Iya. Ada yang kita bilang kopi ini mahal nih, enak nih. Kalau konsumen bilang nggak suka, gimana? Oh, Ya kan? kayak gitu ya. Susah Berarti juga, kalian itu finalnya lah ya, kayak Iya. sama kopi itu ya. Sebenarnya tuh antara final sama pintu utama sih Pintu sebenarnya. utama ya. Iya. Karena kalau misalkan dari konsumen dia mau datang atau balik lagi itu kan tergantung si barista. Kalau udah dari awal barista udah ngasih impresi yang buruk kan agak susah. Iya, Wah, iya, baristanya cuek, baristanya sok-sokan gitu. Susah jadi barista itu ya berarti ya. Skillnya Bang. di situ ya. Sama susah harus Yang itu bikin-bikin gambar, ya upin-ipin itu juga susah. Abang bisa? bisa. Bisa bikin gambar upin-ipin. Itu prosesnya berapa lama dibikinnya tuh, Bang? Bikin talarasi ya. Kau ini apa? Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Tinggal kat sini kah? Tapi lama nggak belajar bikin? Itu namanya apa, Bang? Iya. Itu latte art. Oh, latte art. Latte art. latte art. Oh, latte art. Oke, oke. Itu susu kan yang udah diuapin, di steam, terus kan terus jadi foaming. Iya. Nah, terus kita gambar di atas espresso. Nah, kalau itu dibilang lama atau enggak belajarnya tuh tergantung niat sih, Bang, sebenarnya. Sebenarnya tuh bisa seharian tuh udah bisa belajar, Bang. Udah ya. Bisa ya? Tapi Kalau intens. Oh iya, kalau rajin ya. Ya, kalau maksudnya. rajin. Itu seharian belajar itu kopi enggak jadi kan ulang lagi Sebenarnya Makanya dia dipecat dari kerjaan yang lama. Kopi kok habis semua. kuncinya konsisten sih, Bang, sebenarnya kalau mau belajar kan. Gitu ya? Tiap hari, tiap hari, tiap hari. Apalagi kalau udah misalkan kita udah biasa megang alat kan, jadi udah tahu lah gimana mau paling susah gambar apa, Bang? Gambar diri sendiri. konsumen kan minta gambarnya yang aneh-aneh. Oh, Bang, request itu ya? Iya, Bang, kita kan pekerja, Bang. Kerja di mana, Bang? Yang aneh-aneh, Bang. Ada cuma minta satu huruf kadang. Bang, boleh gambarin huruf P. Hah? Huruf P? Ya udahlah, gambar huruf P. Bisa tapi ya, Bang ya? Bisa, tapi ya pakai bantuan sendok lah. Oh. Ya, sekretik mungkin. Iya, iya. Ada tulisan HBD gitu. Bisa juga ABD. Bisa Abang sekarang kerjanya di mana? di kopi-kopi Kopi-kopi itu di Karya Maju. di Karya Maju ya. Nanti malam saya mau Minta gambar HBD. minta gambar lapangan bola lah sama Messi lagi tendang di dalamnya. Tapi latihan banyak kok, Bang. Ada yang gambar udah, itu kan karena udah dilombain juga kan. Oh, ada lombanya itu ya? Ada lomba. Oh, ada namanya. Ada skala. Kalau yang di Jambi kita sering juga ngadain lomba kok. Oh, Katanya di pernah ikut. Kota Jambi banyak juga komunitasnya. Banyak, Bang. Lumayan. Kalau untuk kopi kita udah jalan lah kalau untuk acara kopi ya. Karena kan kedai kopi kan banyak ya di Jambi ya. Ya agak sayang sih kalau misalkan nggak ada acaranya buat Iya, barista-barista kayak gitu. Oh. Siapa Kumpul-kumpul tahu lah kan ya, bisa gitu. mewakilin buat ke nasional. nasional gitu-gitu. Udah sering ikut lombanya berarti, Bang? Sering ikut bantu lomba acara cuma. Panitia. Kenapa Bang nggak jadi pesertanya? Merasa diri Abang nggak mampu gitu. Takut kalah. Cuman ada nggak satu
barista yang sudah go nasional sampai go internasional? Ada bang, Ada ya? Di Jambi kota juga. Jambi? Iya di Jambi. Saya itu orangnya Mas. Jadi panitia. Oh ada ya, sudah orang Jambi itu. Ada Pak Kris itu dia pernah juara 4 nasional. Oh, itu art itu. Enggak, itu yang manual brew yang nyeduh kopi. Oh. Nah, kalau yang teman saya itu ada yang skala regional, ada yang Palembang, dia menang kemarin yang latte art. Oh, latte art. Iya, ada juga. Katanya ada juga kopi kerinci itu menang juara berapa nasional kalau nggak Ya, salah. itu tahun kemarin kalau nggak Iya, salah. juara 1 apa juara 2? Enggak juara 1. Dia tuh masuk kategori Cup of Excellence namanya itu, Bang. Jadi Excellence. kerinci itu masuk di 10 besar. Oh, Nasional Iya, itu ya. nasional. Sering loh. Pernah lagi Robusta. Kalau Robusta kita pernah dapat juara 3. iya. Iya, nah, yang juara 1 itu Subawa kalau nggak salah. Itu rasa kopi atau gimana? Itu dinilai dari segi fisik, cacatan, Oh, bijinya itu ya. ya biji kopi Oh, yang oke. udah dipetik, udah diproses, terus juga dari hasil cupping, dari juri-juri, itu semua dinilai sih bang. Oh, itu yang bunyi itu Ah, namanya bener cupping ya? banget. Cupping gitu ya. Sampai sendok-sendoknya. Kamu gelasnya Jadi kalau juri mau nyicip kopi itu kan sini sudah limo, sendok. itu namanya cupping ya. Iya. Itu fungsinya memang Iya. harus bunyi kah atau gimana sih? Atau cuma style aja? Yang awam tuh apa sih? Satu. Gitu-gitu kan. Ada yang bilang itu tuh buat nge-spray. Spray itu maksudnya? Nge-spray Oh, di itu- dalam mulut. Iya, jadi itu agak menyebar gitu. Oh, Bang. nyebar. Oh iya, iya. Karena Paham, kalau paham, misalkan paham. kita nyeruput biasanya, ya biasa kan. Iya. Agak liquidnya tuh agak bulat. Nah, kalau nge-spray itu agak lebih rame. Jadi seluruh rongga tuh kena tuh. Oh, gitu. Jadi dia langsung nyebar di dalam Langsung mulut. nyebar Ya, dalam ada mulut juga. itu gusi yang bolong-bolong. Itu memang harus bunyi. Ada juga yang nggak bunyi, Bang. Ada Kalau yang aku cupping nggak bunyi sih, nggak sampai yang nggak. Kalau saya enak banget. Enak dia maksud. Itu fungsinya buat apa cupping itu? Buat ngerasain bener-bener dari rasa kopinya itu. Itu jatuhnya sih identifikasi sih, Bang. Jadi itu ibaratnya kalau misalkan kita udah dapat bahan nih, kayak kopi kan, kita tuh mesti tahu dulu nih rasa kopi tuh yang gimana nih, yang kopi yang tersebut kita dapat. Nah, nanti itu kan baru bisa kita develop nih. Maksudnya itu kayak, oh ternyata kopi yang kita dapat tuh rasanya itu ada coklat, ada kacang, ada aroma ini gitu misalkan. Nah, oh kayaknya cocoknya dibuat kopinya kayak gini. Nah, itu Oh, larinya ke hasil akhirnya Iya. ya, campur sama ini sama Nah. ini. Oh, gitu. Nah, abang sendiri bisa nggak bedain rasa-rasa kopi? bisa. Bisa ya, maksudnya nggak usah ngelihat mereknya, terus cuman dikasih set, oh ini kerinci nih, set, oh ini bisa ya gitu. Udah bisa Kalau belum? untuk origin sih bisa, tapi agak susah sih, Bang. Karena kalau misalkan untuk membedainnya itu paling dari jenis. Kayak Arabica, Robusta, atau Liberica. Jenis biji kopinya. Iya, jenis biji kopinya. Oh, gitu. Emang setiap kopi itu beda-beda Aku ada rasanya? satu biji, Beda. Mas. Dua sih. Bisa melihat. Itu jenis apa? Nah itu kopi itu emang beda-beda rasanya ya? Beda-beda, Bang. Di mana maksudnya perbedaan rasanya itu di mana? Apakah kelat pahitnya atau ada rasa manisnya? Iya. Kalau dari yang paling ngebedain itu kan yang pertama kan dari jenis kan. Ya. Kalau udah jenisnya udah beda, pasti bentuknya beda. Hmm. Nah, otomatis kan rasanya juga beda tuh. Oh pasti beda itu. Iya, kalau misalkan kayak pernah nyicip kopi Arabica, misalkan Arabica nih dengan Robusta itu kan pasti beda. Arabica itu lebih ke agak sedikit asam. Ya. Oh, yang Agak tengahnya buah-buahan. kayak gini ya. Semua biji perasaan kayak gitu. Iya kan? Dia kan biji kan? Iya. Tengahnya kan kayak gini kan? Iya. Oke. Nggak salah emang biji kopi kayak gitu. Ya asem dia kalau asem tuh yang agak-agak lentur ya. Di mana tuh? Beda di asemnya. Kalau Arabica kalau- di asam. Kalau yang Robusta agak sedikit pahit. Biasanya Oh, tuh lebih dominan pahit Robusta. yang Robusta. Oh, saya tuh bingungnya itu kan semua biji kopi itu kan sama kan bentuknya kan. Nah. Ada yang lonjong, ada yang bulat. Itu tergantung dari jenis bibit, Bang. Oh, Iya. yang robusta tuh berarti ada bibitnya. Iya. Oh gitu. Aku pikir itu
robusta tuh diracik lagi sama kalian, jadilah robusta gitu, enggak kayak gitu ya? Ya kalau bibit sih emang langsung dari petani sih bang. Misalkan kita beli robusta nih, udah beli robusta, terus kita sangrai, dah. Nah outputnya itu tetap robusta. Oh. Nah itulah nanti yang kita jual kan ke orang-orang. Kalau yang apa robusta terus apa lagi? Arabica Arabica tuh memang ada benihnya tuh memang ada ya? ada di kebun. Oh, ada di kebun. Enggak, kalau saya pikir tuh mereka ini yang bikin robusta, arabica. Biji kopinya sama, saya pikir kayak gitu. Nah, Tapi kalian racik jadilah robusta. Nah kalau kami yang racik tuh jadinya itu bang, yang espresso, latte, cappuccino. iya. Nah itu barista tuh yang bikin. Oh. Kalau di kopi-kopi berapa jenis dijual kopi? Ada semua sih. Ada semua ya? Ada 40? Lebih. Oh gila. Harga biji kopi Ada sampai. 50 kemarin. Tapi Biar ownernya aduh, Paling saya harus nyiapin 50 nih kata kopi- owner kan. biji kopi dari luar ada nggak? Ada bang, Ada ya? ada. Dari mana? Dari Brasil, dari Ethiopia, Kolombia. Yang enak dari mana? Wah kalau enak sih selera sih bang. Iya. Selera. Kalau aku sih sukanya tuh kalau untuk dibikin latte tuh Brazil. Apa Brazil. rasanya apa? Samba. Jadi Neymar. Ada Neymar di dalam. Sama Neymar Pas mau minum duar. pecah kaca. Pecah kaca kafe. Di tempat kamu ada juga di sini. Iya di Ada, Bang. kopi-kopi itu ya. Ada ya. Brazil. Kita pakai buat espresso base. Itu espresso, latte, cappuccino. Nah itu bisa pakai beans Brazil. Tapi yang lokal juga ada tuh. Itu jemput sendiri ke Brazil. Mereka rampok. Ini baru pulang dari Brazil tadi. Hola Diablos. Coba yang recommended Apa nih? di kopi-kopi. Semuanya sih bang. Iya ya. Iyalah. Yang paling banyak Kayak misalnya. namanya jualan ya. Iya, Pasti kalau ditanya apa Yang best seller lah, best Iya seller. best seller lah. nasi kopi sih. Iya, betul kopi. Jenisnya ya, Iya, misalkan jenisnya. orang datang, yang ini, terus Iya. ada 100 orang ini Iya. semua. Kerinci gitu. ya, misalkan kopi kerinci ya, bikin latte tuh gimana? Beda-beda sih. Tapi kalau yang rame emang ya untuk yang manual brew lah yang kerinci. Lumayan Kerinci rame. ya. Tapi kenapa kopi itu identik dengan anak indie, anak senja? Dulu bang. Dulu ya? Iya. Kalau sekarang identik dengan anak DJ. Oh iya. Sekarang kan lagi marak tuh di kota Jambi tuh, kafe, tempat ngopi ada DJ. Emang ada Bukan- masalah apa dengan DJ? Emang ada masalah? DJ itu musik, bro. Betul. Cuman kalau aku Kenapa? pribadi ya, kita kan menikmatin kopi. Gitu Lah kan DJ-nya jadi bisa. salah aku ngomong. Aduh, DJ di luar sana. Oh iya, ini Nggak salah, ketua kadang-kadang DJ chapter Jambi. Enggak, DJ itu kan ada banyak jenis musiknya. Ada soulful kalau di tempat kopi Iya, bisa, R&B, R&B-an gitu kan. Cuman kan kalau dulu kan identik dengan Dengan indie Iya, senja. lagu Nah itu bang, slow. kopi tuh seru. Dia tuh terus bergerak sih bang. Iya, Ini. dia terus Karena kan bermotivasi. itu kan tren kan. Kalau dulu kan mungkin trennya kopi dan pisang goreng. Iya, tapi enak sih sebenarnya. Kopi pisang goreng garpit ya kan. Nonton di sawah. dia duduk di teras hujan, ngopi, Kayak gitu. tahu. Wih, santai ya. Padahal enggak tahu tuh beban otak. Bayar listrik beneran. Berarti abang selama udah berapa tahun ini jadi barista sampai dengan detik ini? 5 tahun sih. 5 tahunan. Iya. Itu ada kendala nggak di bagian tubuh? Iya. Kan setiap hari kan ngopi, Iya. ngopi. Kan banyak orang ngopi bisa bikin asam lambung Iya. apa segala macam. Nah, ada kendala nggak? Kalau untuk asam lambung sih alhamdulillah tidak. Enggak ya? Karena mungkin kalau misalkan kita minum kopi itu benar, kayaknya insya Allah sehat lah. Nah, caranya benar kan ada maksudnya ada benar tuh kopi sama gelas-gelasnya. Bahasa emang ambigu. Nanti netizen komennya maksudnya gimana? Sorry. Kopi di tengah jalan nggak sehat. Dapat itu minum kopi dengan Takaran yang pas. takaran yang pas, dosis yang pas, terus dengan tanpa campuran yang aneh-aneh. Oke lah kalau misalkan kita suka minuman yang manis, ya mulai perlahan tuh kurangin gula gitu-gitu. Oh, nah tipsnya nih biar misalkan kita ngopi tapi tetap aman begitu Bu apa? Dengan takaran yang pas abang tuh apakah berapa? Banyak minum air putih, Bang. Oh, iya, bagus. Karena Pokoknya sudah pernah dibilang juga tuh Iya, dulu, iya. kan konsumen kan ada juga yang dokter kan. Karena dia lihat kerjaan aku tiap hari kan, jadi wah kopi terus nih pasti anak kan. Berapa kali ngopi dalam dalam sehari kan, Tri? Berapa gelas? Bisa 4-5 lah aku bilang kan, sehari itu. sehari.
Luar biasa. Pantas kopi di rumah Abang. di toko. Terus. Ya ada apa-apa tuh kata dia. Kalau misalkan emang ngopi, tapi pelan-pelan tuh takarannya dikurangin. Terus banyakin minum air putih. Karena ibaratnya tuh kopi itu memancing tubuh untuk bekerja kan. Iya. Jadi tuh kinerja tubuh tuh lebih putarannya lebih cepat tuh. Nah air putih tuh ibaratnya tuh naturally bang. Iya. Nah jadi putarannya itu tetap stabil. Nggak ada gesek lah dia. Nah Perhatian sekali dokter. Coba. coba lagi. Dan kami sekarang sudah hidup bahagia, Pak. Makanya kami kemarin ke Belanda. Jangan telat makan juga. Bang. Oh, jangan telat makan juga. Intinya ya. Minum kopi itu mana yang bagus? Pagi hari kah atau sore hari? Iya. Kalau sebenarnya yang bagus sih pagi bang. Pagi ya? Pagi. Karena kan kopi itu kan memacu semangat kan, adrenalin kan. Jadi kalau kita menjalani hari dengan semangat kan lebih baik. Betul. Nah kalau sore itu bisa juga kayak kita tuh habis menghilangkan penat, stres, bekerja. Jadi kan kayak banyak orang yang habis kerja tuh nyari kopi sebelum pulang, kayak gitu ada juga. Tapi ada yang bilang di beberapa negara itu minum kopi itu malah sore atau siang hari katanya gitu yang bagus. Siang hari itu bisa memicu tingkat kantuk tuh agak lebih rendah sih bang sebenarnya. Ya, Karena kan ini tuh ngasih ya. kafein tadi kan, betul. booster tadi. Tapi yang lebih kalau disaranin pagi hari yang lebih bagus. Pagi hari. Setelah makan atau sebelum makan? Kalau misalkan nggak biasa makan dulu lah. Atau enggak minimal ada ganjalan kopi kayak gitu. Ganjalan, batu bata. Udah diganjal bang nih. Minum kopi. Masuk rumah sakit bang. Dia ganjalan kan dia. Oh, Ketemu ya ganjal. Ganjal. Cuman untuk sekarang di kota Jambi masih berpeluang nggak untuk orang jadi barista? masih bang, karena kita lihatnya tuh gini, kedai kopi itu kan udah makin banyak nih, otomatis kan butuh tenaga kerja. Berarti masih ada peluang buat Masih ada barista-barista. Nah, tapi yang namanya barista itu biasanya tuh kalau di Jambi itu tuh nyari yang emang lebih muda-muda. Nah, ada range umur lah ibaratnya. Kalau Jadi kayak maksud abang om-om kami ini kan agak tua susah. gitu. Mulai ngopi dikit Karena kan mulai nak izin mandi, izin wah, izin selalu. Oke. Nah, kalau buat teman-teman yang ingin jadi barista, Nah, tips-tips. iya bukan tips. Mereka datang kemana nih buat belajarnya? Apakah Iya. di Jambi ada Di sekolahnya? Jambi ada sekolah Oh, juga. ada sekolah barista ya? Ada di etalase kalau nggak salah ada sekolah ngeluarin sertifikasi juga, terus juga di nasional ada juga sekolahnya ABCD atau 5758 ada juga. Di Jambi yang etalase itu ya? Yang etalase ngeluarin tuh Bang Cik. Berapa sih biasanya range harganya kalau Wah, nggak sekolah? tahu sih rumah. Langsung aja. Di mana sih tempatnya? Itu dia tuh dicek aja lah di Instagram Bang, nanti aku salah sebut. Oh iya, Iya. etalase namanya ya. Iya, ini Etalase. yang untuk sekolah ya. Kalau misalkan ada yang datang ke tempat abang, apakah abang mau ngajarin? Iya. Bisa kalau mau Free ya? ngajarin. Bayarlah. Malah mikir ya, Realistis lah, Bang. Bayarlah. 5 tahun jadi barista masa gratis. Tapi kalau misalnya untuk amal nggak apa-apa. Janganlah, bayarlah. Ini setan saya malah. Makasih Bang. Makasih Bang. Nah nih bang, terakhir nih, harapan abang sebagai seorang barista untuk teman-teman di Jambi apa? Iya. Sejahtera Bang. Sesimpel itu. Iya, gajinya masih Gimana? Gaji di bawah ya? Karena Nanti kan laporin ke tenaga kerjaan aja. yang namanya barista itu kan kita kan apalagi shift ya. Iya. Ada yang kerja tuh sore sampai malam. Itu belum lagi closingan, terus pulangnya kan pasti telat. Kadang makan juga telat tuh barista. Karena apalagi kalau misalkan kayak lagi weekend nih, kan rame tuh, nggak sempat makan, nggak sempat ini. Belum lagi kalau misalkan si barista ada masalah pribadi, jadi kan otomatis kan ngeladenin konsumen tiap hari kan, senyum terus ibaratnya gitu. Ditambah lagi juga kayak tuntutan dari umur segala macam. Karena kan banyak juga teman-teman barista yang kadang ngobrol curhat kayak gitu Bang. Nah paling intinya sih kalau barista tuh sejahtera dari segi apapun lah. Curahan hati. Pak owner nih kopi-kopi. Dengerin nih curahan hati barista Anda. Kalau nggak pindah ke kopi saya aja. Ntar lagi mau buka tempat kopi.
Oke, Bang Andre, terima kasih udah datang ke tempat kita, Bang. Terima kasih. Mudah-mudahan Sudah sukses diundang. dan juga karirnya makin mantap lah, bisa memberikan warna hitam buat Kota Jambi ya. Oh, Kan kopi. Iya. Kopi. Tadi sebelum closingan ada Iya, ada challenge nih. ada hadiah dari kita satu set. Karena saya mesin bubut, Bang. Mesin dompet juga nggak apa-apa, Bang. Jadi Enggak. kami ada challenge nih. challenge. Jadi challenge-nya tuh apa sih? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Tahu lah kan pasti. Iya. Biasa kan kalau barista kan banyak Iya. memberikan motivasi ke Filosofi, ya, filosofi. Minumlah kopi biar Anda tidur. Oke? Siap? Oke. Bang Andre, kata-kata hari ini. Jangan lupa ngopi. Wih.